Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita pada pertemuan kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Semoga apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan pada hari ini selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, Bapak akan mengecek kehadiran Ananda semuanya. Yang pertama, A. Irfandi Saputra hadir, Egi Kurniawan hadir, Dodi Ahmad Maulana hadir, Raju Hidayat hadir, Husni Nur Suci Lillahi hadir, Wahyuni Mehrizal hadir. Baik, alhamdulillah anak bapak semuanya hadir ya. Semoga yang berada di dalam kelas pada pagi hari ini bisa bertahan atau bisa dapat mengikuti pembelajaran bapak sampai jam pelajaran selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ananda semua, di sini siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu? Ya, silakan Husni. Ya, benar sekali. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang kandungan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11, yaitu tentang anjuran melaksanakan sholat pada hari Jumat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 8 sampai dengan 10 tentang berperilaku jujur dan adil. Nah, dengan demikian tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu Ananda semua diharapkan mampu untuk menerangkan isi kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 8 sampai dengan 10. Nah, kemudian Ananda juga diharapkan agar dapat mengambil ibrah atau mengambil pelajaran dari isi kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 8 sampai dengan 10 ini. Nah, sampai di sini ada yang sampai di sini dapat dipahami? Baik, terima kasih. Kita lanjut. Sebelumnya Ananda semua sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini? Jika sudah siap, mohon segala sesuatu yang ada di atas meja itu hanya yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Selain materi atau selain buku dari pembahasan topik kita pada pertemuan kali ini, mohon dijauhkan atau diamankan terlebih dahulu, karena hal itu dapat mengganggu konsentrasi kita nantinya. Baik, terima kasih. Dapat dipahami? Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada pembahasan materi kita tentang isi kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 8 sampai dengan 10. Namun sebelum kita lanjut, Bapak minta kepada Dodi, silahkan untuk membacakan Quran Surah Al-Maidah ayat 8 sampai dengan 10 untuk terjemahannya, biar nanti Bapak yang akan membaca terjemahannya atau menerjemahkannya. Silahkan Dodi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwaminan lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimunnakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah inna
innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Dodi. Nah, baik, semoga yang membaca ataupun yang mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi terjemahan dari Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai dengan 10 tadi, yakni wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Selanjutnya, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah meneliti atau maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami atau ayat-ayat Allah, mereka itulah penghuni neraka jahanam. Nah, dari bacaan dan arti Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai dengan 10, bahwasanya itu menjelaskan tentang dalam ayat pertama Allah menyerukan kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas yang telah diperintahkan atau diamanahkan, dengan menegakkan suatu kebenaran demi Allah Subhanahu wa taala serta menjadi saksi yang adil. Kemudian kandungan surah yang kedua, yaitu Allah telah menegaskan kepada hamba-hambanya, janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah terhadap siapapun, walaupun terhadap diri kamu sendiri. Karena adil itu lebih baik atau lebih dekat kepada takwa yang sempurna. Dan pada ayat yang terakhir, yaitu Allah telah menjelaskan atau memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh, ampunan dan pahala itu amatlah besar. Adapun bagi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka akan dibalas dengan siksa api neraka ketika meninggal nantinya. Baik Anda semua, jadi dari isi kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai dengan 10 tadi, dapat kita ambil contohnya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya di dalam suatu pembelajaran, di mana interaksi seorang guru dan siswanya. Nah, jadi seorang guru ini hendaklah disebutkan di dalam Al-Quran tersebut, dicontohkan, itu hendaknya ia berbuat adil kepada siswa-siswanya. Misalnya di dalam kelas itu ada siswa yang kurang pintar, ada yang pintar dan ada yang kurang aktif dan ada yang aktif. Hendaknya seorang guru jangan menganggap bahwasanya siswa-siswa yang pintarlah yang diperhatikannya saja, atau seorang guru hanya memperhatikan siswa-siswa yang aktif saja, dan siswa-siswa yang kurang aktif dan kurang pintar itu dibiarkan saja. Itu bukan merupakan suatu sikap yang adil yang dilakukan oleh seorang guru. Seorang guru yang baik itu melaksanakan atau memperhatikan siswa-siswanya, tidak memandang baik pintar atau bodoh, aktif atau tidak aktif, pendiam atau tidak pendiam. Bagaimana seorang guru ini menegakkan keadilan di dalam kelas? Contohnya, yang aktif dia dihargai karena keaktifannya,
Nah, yang kurang aktif, bagaimana seorang guru ini dapat mengajak atau membuat seorang siswa yang tidak aktif ini menjadi aktif, atau memberikan perhatian khusus kepada siswa yang kurang-kurang aktif tersebut dengan cara banyak sekali caranya ya, bisa dengan pendekatan ataupun dengan mengobrol. Nah, itu contoh kecil dari Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai dengan 10 tentang berperilaku adil dan jujur. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengambil contoh itu di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seorang pemimpin kepada rakyatnya. Nah, tugas seorang pemimpin adalah memimpin suatu daerah atau negaranya. Nah, itu kalau di dalam kelas ini mungkin contoh yang tadi itu masih kecil cakupannya ya, karena hanya satu kelas saja. Tapi kalau contoh untuk pemimpin ini sangatlah luas, beragam. Masyarakatnya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang Islam, ada yang non-Islam, ada yang keras dan ada yang lembut. Nah, bagaimana seorang pemimpin bersikap adil kepada masyarakat yang beragam tersebut, tidak memperlakukan atau tidak hanya memperhatikan warganya atau masyarakatnya yang kaya-kaya saja, yang berduit saja, sedangkan yang tidak berduit itu diacukan atau diasingkan. Nah, sikap yang begitu itu bukan mencerminkan kandungan isi dari Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai dengan 10 ini. Nah, kemudian sikap jujur, adil dan jujur itu harus ada di dalam diri seorang pemimpin dalam memimpin atau melaksanakan tugasnya menjadi seorang pemimpin. Karena selain bersikap adil, jujur adalah kunci dalam keberhasilan dalam membangun atau melaksanakan tugasnya menjadi seorang pemimpin untuk memimpin suatu daerah yang beragam, warganya beragam, budayanya dan beragam agama kepercayaannya. Kenapa sikap jujur ini harus ditanamkan? Karena sikap jujur itu sangat berpengaruh kepada perilaku dan perbuatan kita. Contohnya saja, jika ada pemimpin-pemimpin yang tidak jujur, itu mereka akan semena-mena kepada orang-orang yang menjadi atau orang-orang di bawah mereka. Mereka akan sangat mudah mempermainkan orang-orang atau selalu memanipulasi segala sesuatu yang harusnya untuk masyarakat namun tidak sampai ke masyarakat. Itu dalam bentuk contoh orang-orang atau pemimpin yang tidak jujur. Nah, baik Anda semua, sampai di sini dapat dipahami. Baik, jika dapat dipahami, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Karena pertemuan kita pada kali ini amatlah sangat singkat ya, karena Bapak tadi mohon maaf telat masuk karena ada keperluan rapat terlebih dahulu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya dalam materi kita kali ini itu tentang Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai dengan 10, itu dapat kita amalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita tanamkan di dalam diri kita untuk selalu berbuat adil dan jujur kepada siapapun dan tanpa memandang baik buruk orang-orang di sekitar kita dalam berbuat baik dan jujur, berperilaku adil dan jujur, baik itu kepada teman kita, kepada adik kita, kakak kita, saudara-saudara kita harus berbuat adil dan kita harus berperilaku jujur baik pada orang tua, teman ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak hanya ingin menyampaikan kepada Anda semua, jangan bosan-bosan untuk selalu membaca buku, baik buku pelajaran atau buku-buku selain pelajaran kita pada materi ini, tapi di jam pelajaran lainnya. Nah, karena membaca itu adalah kunci untuk kita dapat mengetahui apa-apa yang tidak bisa kita ketahui. Karena dalam proses pembelajaran itu tidak semuanya bisa kita bahas, dapat kita berikan kepada Ananda semua. Jadi Ananda semualah yang harus inisiatif untuk bisa memotivasi diri Ananda semua agar selalu memiliki hobi untuk
gemar membaca dan membaca. Nah, cukup sekian mungkin pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat menambah wawasan kita yang awalnya tidak tahu, sekarang menjadi tahu ya. Nah, kemudian untuk tugas di rumah itu buka halaman 135. Di situ ada perintah, ada 2 soal. Nah, besok tolong dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita tutup pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan ya.